Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas peranan umat Islam di dalam terbentuknya negara Republik Indonesia. Kita tidak bisa kemudian pembahasan itu hanya tertuju pada tahun 1945. Tetapi perlawanan bangsa Indonesia dan peranan umat Islam Indonesia dimulai sejak masa-masa awal datangnya penjajahan. Perlawanan umat Islam itu sebenarnya didasari oleh semangat keagamaan. Hal itu bisa kemudian kita lihat adanya Perang Sabil, kemudian ada pasukan Hizbullah Sabilillah dan sebagainya merupakan bukti nyata bahwa memang peran umat Islam luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bahkan para sejarawan pun tidak memungkiri itu, seperti Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa semangat perjuangan Indonesia itu ruhnya ada pada diri umat Islam, yaitu semangat jihad fisabilillah. Kemudian kata Dawes Dekker yang kita kenal sebagai Danu Dirjo, yang merupakan anggota dari Tiga Serangkai, mengatakan seandainya tidak ada semangat Islam pada bangsa Indonesia, maka bangsa ini sudah bubar sejak awal. Peranan umat Islam kita lihat pada masa periode kerajaan, yaitu perlawanan Sultan Ba'abullah di Ternate yang melawan penjajahan Portugis, sampai kemudian mampu mengusir Portugis dari benteng Sao Paulo. Kemudian kita lihat juga Hasanuddin dari Goa, yaitu dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada perlawanan dari Mataram Islam, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian ada perlawanan dari Banten, Kesultanan Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Hal ini membuktikan bahwa memang umat Islam lah yang punya peranan besar untuk mengusir penjajahan. Tetapi karena memang politik Belanda yang luar biasa mengadu domba, sehingga kemudian bubarlah atau kalah kerajaan-kerajaan ini disebabkan oleh strategi yang dimunculkan oleh Belanda melalui seorang ahlinya bernama Dr. Strogegrunje yang melakukan politik deislamisasi, sehingga di dalam diri umat Islam dipecah belah sehingga kemudian bisa dikalahkan. Periode kedua adalah periode perlawanan yang dilakukan oleh para ulama, yaitu periode di mana setelah kerajaan sudah dikuasai oleh kolonial, maka ulama lah yang kemudian bergerak. Di antaranya adalah Tengku Cik Ditiruk yang ada di Aceh, kemudian Cuk Nyadin, dan kemudian ada gerakan Rifaiyah yang ada di Pekalongan. Kemudian banyak sekali gerakan-gerakan itu, kalau saya bicarakan di sini tidak cukup waktunya. Kemudian yang ketiga adalah pada masa pergerakan nasional. Kita tahu bahwa organisasi pertama kali yang terbentuk secara modern adalah Syarikat Dagang Islam tahun 1905 yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam di tahun 1911, yang kemudian disusul oleh organisasi Muhammadiyah tahun 1912, kemudian disusul oleh Persatuan Islam tahun 1920, kemudian muncullah Young Islamisten Bond dan sebagainya di tahun 1921, dan muncul juga Nahdlatul Ulama di tahun 1926. Di masa-masa ini kemudian muncullah pergerakan perlawanan dengan cara berorganisasi untuk melawan penjajahan Belanda. Bahkan di situ nanti bagaimana cara memecah belahnya, maka muncullah kemudian SI Merah di Semarang dan sebagainya. Peranan umat Islam tidak berhenti di situ, tetapi peranan umat Islam berlanjut sampai dengan awal kemerdekaan, di mana di anggota BPUPKI, kemudian di anggota PPKI, umat Islam memiliki peran yang luar biasa di dalam menyatukan bangsa ini. Pertama kali ketika di dalam sidang PPKI, ketika berbicara tentang dasar negara, di situ kemudian umat Islam menuntut bahwa harus diterapkan syariat Islam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kemudian ada golongan-golongan tertentu yang merupakan hasil dari didikan Strogegrunje di awal penjajahan
di pertengahan penjajahan Belanda yang kemudian memecah antara golongan merah dengan golongan abangan dengan golongan putih, yang kemudian memunculkan kelompok nasionalis. Jadi di dalam pergerakan nasional itu ada nasionalis Islam, ada nasionalis sekuler. Yang pada saat itu umat Islam, tokoh-tokoh yang ada di PPKI berharap syariat Islam diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara orang sekuler tidak berharap itu. Maka dilakukan musyawarah, muncullah yang kita kenal kemudian dengan istilah Piagam Jakarta, yang di situ syariat Islam di sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, jadi dibatasi pada pemeluknya. Itu merupakan kompromi. Kalau dalam sejarah sering disebut dengan gentleman agreement atau kesepakatan yang gentleman antara umat Islam dengan kelompok-kelompok yang lainnya, sehingga kemudian muncul Piagam Jakarta. Kenapa kemudian muncul dasar negara dan undang-undang yang sekarang kita lihat pada hari ini? Itu kita bicarakan pada penjabaran tentang sejarah umat Islam di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.